Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Reni Anggriani Jusasni dari Pendidikan Biologi 3 semester 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai darah dan sirkulasi darah pada hewan. Apa itu darah dan sirkulasi darah? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan, yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus dan bakteri. Darah memiliki dua komponen, yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah. Sel darah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu sel darah merah, keping darah, dan sel darah putih. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan, yang berfungsi untuk membantu mengontrol tekanan darah serta volumenya, mensuplai protein untuk pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh, membawa mineral seperti sodium dan kalium ke otot untuk menjaga keseimbangan kadar asam di tubuh yang penting untuk berjalannya fungsi sel. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah dalam hewan bertulang belakang. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah bimolekul yang dapat mengikat oksigen. Hemoglobin akan mengambil oksigen dari paru-paru dan insang, dan oksigen akan dilepaskan saat eritrosit melewati pembuluh kapiler. Warna merah sel darah merah sendiri berasal dari warna merah yang dibuat dari sumsum tulang belakang, lalu membentuk kepingan bikonkav. Di dalam sel darah merah tidak terdapat nukleus. Keping darah atau trombosit adalah sel anuklear nuliploid atau tidak mempunyai nukleus pada DNA-nya dengan tak beraturan. Keping darah berbentuk bulat atau lonjong. Ukuran keping darah lebih kecil daripada sel darah merah. Keping darah berfungsi pada proses pembekuan darah. Leukosit adalah sel darah yang mengandung inti, disebut juga sel darah putih. Jika dilihat dalam mikroskop cahaya, maka sel darah putih mempunyai granula spesifik atau granulosit, yang dalam keadaan hidup berupa tetesan setengah cair dalam sitoplasmanya dan mempunyai bentuk inti yang bervariasi. Yang tidak mempunyai granula, sitoplasmanya homogen dengan inti berbentuk bulat atau berbentuk ginjal. Sistem peredaran darah pada hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, darah mengalir bebas di jaringan tubuh atau langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh dan tidak melalui pembuluh. Sedangkan sistem peredaran darah tertutup, darah dapat beredar atau mengalir di dalam saluran atau pembuluh. Hal ini terjadi terutama karena usaha pompa jantung. Berikut adalah sistem peredaran darah pada udang. Pada udang, darah dipompa dari jantung melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh seperti kaki. Darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Di insang, darah mengikat oksigen dan kemudian kembali ke jantung. Kemudian, sistem peredaran darah pada moluska. Sirkulasi darah pada keong diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh tersebut, darah kembali lagi ke jantung. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada reptil. Sistem peredaran darah pada reptil memasuki jantung sebanyak 2 kali sehingga disebut sistem peredaran darah ganda.
Sistem peredaran darah pada aves atau burung. Awalnya, darah beredar masuk ke jantung melalui vena menuju serambi kanan dan mengalir ke bilik kanan. Selanjutnya, bilik akan memompa darah keluar jantung menuju paru-paru. Darah di pembuluh kapiler pada paru-paru akan melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Selanjutnya, darah keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri dan diteruskan ke bilik kiri. Setelah itu, dari bilik kiri, darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.